Hai sahabat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat ya. Jumpa lagi dengan saya, Fidrianisi. Apa yang akan kita bahas hari ini? Hari ini saya ingin menjelaskan cara menghitung harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah diberlakukannya pajak. Mungkin di antara sahabat masih ada yang belum paham gimana sih cara menghitung harga dan jumlah keseimbangan pasar ini. Oke, kalau gitu saya akan langsung memberikan contoh soal lengkap dengan pembahasan detailnya. Rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Kenapa? Karena pada dasarnya keseimbangan pasar baru akan tercapai apabila fungsi permintaan yang kita lambangkan dengan QD sudah sama dengan fungsi penawaran atau QS. Dengan catatan persamaannya sudah memenuhi unsur A dikurang BP sama dengan min A ditambah BP. A dikurang B ini merupakan bilangan konstan atau variabel bebas, sedangkan P adalah variabel tetap. Begitupun dengan min A ditambah B adalah variabel bebasnya, sedangkan P adalah variabel tetap. Jadi rumus QD sama dengan QS ini akan kita gunakan jika fungsi permintaan dan penawarannya dinyatakan dalam variabel P. Nah, mungkin di antara sahabat masih ada yang bengong ini maksudnya apa? Supaya sahabat lebih paham, nanti akan kita bahas melalui penyelesaian contoh soal. Oke? Nah, bagaimana jika seandainya fungsi persamaannya tidak menggunakan variabel P? Kita harus mensubstitusikannya terlebih dahulu. Itu kalau kita pengen pakai rumus QD sama dengan QS. Oke, saya punya dua contoh soal hari ini. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita akan mengidentifikasi terlebih dahulu apakah contoh soal atau fungsi persamaan di dalam soal mengandung unsur QD dan QS atau bukan. Kita lihat dulu contoh soal yang pertama. Oke, fungsi permintaan pasar produk A adalah QD sama dengan 1000 dikurang 2P. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 500 ditambah 3P. Nah, pada contoh soal yang pertama ini kita udah bisa langsung mengidentifikasi mana yang QD, mana yang QS. Sekarang kita mau ngelihat apakah unsur QD dan QS-nya sudah terpenuhi atau belum. Di sini kita diminta menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan untuk produk A tersebut. Sekarang mari kita identifikasi terlebih dahulu. Diketahui di sini QD sama dengan 1000 dikurang 2P dan QS min 500 ditambah 3P. Seperti yang tadi saya jelaskan, mungkin masih ada yang belum paham apa sih maksudnya bilangan konstan dan apa itu variabel tetap. Oke ya, bilangan konstan di sini adalah variabel bebasnya yaitu A dikurang B, ini adalah bilangan konstan yaitu yang ini ya. A yang di sini yang dimaksud adalah yang 1000, sedangkan min B yang ini ya, min 2. Dan P yang variabel tetap yang saya bilang ini dia. Oke ya, berarti unsur QD sudah terpenuhi. Sekarang mari kita lihat QS-nya, min A ditambah B. Dan P ini adalah variabel tetap. Nah, ini dia min A, di sini min 500, sedangkan plus B ini dia ya, plus 3. Sedangkan P adalah variabel tetapnya. Jadi unsur QS sudah terpenuhi. Sekarang mari kita lihat contoh soal yang kedua. Fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 33 dikurang Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit.
Di sini kita diminta menentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan barang sebelum dan sesudah dikenakan pajak. Pertama kita identifikasi dulu unsur KID dan QS-nya apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, ini dia yang tadi saya sebutkan. Apakah di sini fungsi persamaannya adalah KID atau KID dan QS atau PD dan PS. Oke ya. Kalau KID dan QS di sini variabel tetapnya adalah P. Itu pasti KID dan QS penandanya ya. Namun jika persamaan tersebut menggunakan variabel Q seperti ini, berarti ini adalah PD dan PS. Supaya sahabat lebih mudah membedakan mana yang termasuk komponen P atau price atau harga dan mana yang komponen Q, quantity atau jumlah. Maka penting untuk mensubstitusikan PD menjadi QD. Begitupun dengan PS, kita substitusikan dia menjadi QS. Supaya nanti memenuhi unsur QD sama dengan QS. Gimana caranya? Di sini diketahui PD 33 dikurang Q. Maka untuk menjadikan Q ini menjadi QD, maka Q harus kita pindah ruaskan. Q ini kita keluarkan sehingga menjadi QD, sehingga QD sama dengan 33. Ini nggak kita pindah ruaskan. Sementara P di sini positif karena kita pindah ruaskan dia menjadi min. Maka 33 kurang P. Ya, paham ya? Kemudian kita lihat PS. PS di sini 3 ditambah 0,5 Q. Berarti jika kita pindah ruaskan 0,5 ini berarti menjadi min 0,5 Q. Sama dengan 3, tetap 3 karena tidak pindah ruas. Sementara P yang di kiri sini positif. Maka kalau kita pindah ruaskan dia menjadi min, sehingga 3 dikurang P ini baru min 0,5 Q. Sekarang yang kita cari adalah Q. Berarti harus 1. Nah, gimana supaya 0,5 ini menjadi 1? Maka harus kita kalikan 2. Berarti keseluruhan yang ada di ruas ini, baik ruas kiri maupun ruas kanan, harus kita kalikan 2 supaya nilai 0,5 Q menjadi nilai Q. Oke, sekarang kita kalikan 2 semuanya. 0,5 min 0,5 Q kita kalikan 2, dia akan menjadi min Q sama dengan 3 dikali 2, 6, min P dikali 2, min 2P. Min Q sama dengan 6 dikurang 2P. Sementara kalau kita lihat persamaan di dalam QS itu harus min A ditambah BP. Ya, maka kita pindah ruaskan lagi. Min Q kalau kita pindah ruaskan dia otomatis menjadi Q. Sementara 6 kalau kita pindah ruaskan dia menjadi min 6. Dan min 2P kalau kita pindah ruaskan dia menjadi plus, yaitu 2P. Otomatis Q sama dengan min 6 ditambah 2P, dan ini sudah memenuhi unsur QS, sehingga QS akan kita peroleh min 6 ditambah 2P. Nah, sahabat bisa melihat sendiri bahwa unsur QD sudah terpenuhi dan unsur QS sudah terpenuhi. Nanti saya akan bandingkan seandainya kita menghitung menggunakan persamaan PD dengan PS dan QD dengan QS, apakah hasilnya akan sama? Nanti akan kita bahas. Oke, sekarang mari kita lanjut menyelesaikan contoh soal yang pertama ini. Kalau QD pada contoh soal 1 adalah 1000 dikurang 2P sama dengan QS min 500 ditambah 3P. Terus min 500 dipindah ruaskan dia menjadi 500 dan 2P di sini min kita pindah ruaskan menjadi plus. Begitupun dengan 3P tetap. Maka 1000 tambah 500 menjadi 1500, 2P ditambah 3P menjadi 5P. Berarti 1500 sama dengan 5P. Nah, berarti 1P-nya atau P-nya adalah 1500 dibagi 5. Maka P sama dengan 300. P ini merupakan singkatan dari price atau harga. Inilah harga keseimbangan untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita cari jumlah keseimbangannya.
Kita substitusikan menggunakan KID. KID sama dengan 1000 dikurang 2P. KID sama dengan 1000 dikurang 2 dikali 300. Karena nilai P di sini 300 ya. Maka KID sama dengan 1000, mohon maaf, ini harusnya 1000. 1000 dikurang 600, maka Q adalah 400. Q adalah quantity atau jumlah. Artinya apa? Keseimbangan pasar akan tercapai pada tingkat harga 300 per unit dengan jumlah yang diperjualbelikan sebanyak 400 unit. Sampai di sini paham ya? Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Yang pertama yang harus kita cari adalah keseimbangan pasar sebelum pajak. Berarti model pengerjaannya sama dengan contoh soal yang pertama. Kita akan di sini sengaja saya bikin keduanya, nilai PD dan PS-nya, begitupun dengan KID dan QS-nya. Saya akan mengerjakan kedua-duanya menggunakan cara yang sama. Kira-kira hasilnya sama nggak? Oke, di sini PD sama dengan PS, yaitu 33 dikurang Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. 33 dikurang 3 sama dengan 0,5 ditambah Q. Sekarang 33 kurang 3 adalah 30, 0,5 ditambah Q 1,5. Cari nilai Q, maka 30 dibagi 1,5. Sehingga diperoleh Q sama dengan 20. Kemudian untuk menentukan nilai P, kita substitusikan nilai PD, yaitu PD sama dengan 33 dikurang Q. PD sama dengan 33 dikurang 20, karena nilai Q di sini adalah 20, sehingga P kita peroleh 13. Nah, sekarang kita lihat kalau kita menggunakan persamaan QD dan QS. 33 dikurang P sama dengan min 6 ditambah 2P. Ini adalah nilai QD dan ini adalah nilai QS yang tadi sudah kita substitusikan. 33 ditambah 6, 39, 2P ditambah P sama dengan 3P. Maka P sama dengan 39 dibagi 3, sehingga diperoleh P 13. QD, QD sama dengan 33 dikurang P, maka QD sama dengan 33 dikurang 13, sehingga kita peroleh Q 20. Di sini sahabat bisa lihat, nilai Q di sini sama, begitupun dengan nilai P-nya sama. Jadi, kalau seandainya kita diminta menentukan berapa QD dan QS-nya, kita udah tahu ya caranya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai PD dan juga nilai PS-nya. Ini kalau seandainya persamaan dalam bentuk PD dan PS. Oke, kalau kita perhatikan, walaupun kita kerjakan dengan PD, dengan persamaan PD sama dengan PS, ataupun QD sama dengan QS, itu hasilnya akan tetap sama. Cuman kalau kita menggunakan persamaan PD sama dengan PS, yang lebih dulu kita dapatkan adalah jumlahnya, yaitu Q, quantity. Sedangkan pada QD kita akan langsung menemukan harga keseimbangan, baru kemudian jumlah keseimbangan. Jadi pada contoh soal yang kedua ini, keseimbangan pasar sebelum pajak terjadi pada tingkat harga 13 per unit dengan jumlah yang diperjualbelikan sebanyak 20 unit. Sekarang kita akan menyelesaikan permintaan soal yang kedua, yaitu menghitung keseimbangan pasar setelah pajak. Jika kita mengacu pada contoh soal, maka pajak yang berlaku pada soal tersebut adalah pajak spesifik atau pajak tetap, yaitu pajak yang dikenakan sebesar nominal tertentu untuk setiap unit barang. Pajak ini berpengaruh terhadap kurva penawaran, sehingga untuk menghitung keseimbangan pasar setelah pajak digunakan fungsi penawaran. Jika fungsi penawaran menggunakan persamaan P, maka rumusnya P sama dengan fungsi Q. Jika fungsi penawaran menggunakan persamaan Q, maka rumusnya Q sama dengan fungsi P. Masih belum paham? Yuk kita lihat implementasinya. Nah, berdasarkan contoh soal yang kedua tadi, kita pakai fungsi yang pertama, yaitu menggunakan
persamaan P, PD sama dengan PS. Pajak akan kita tambahkan pada fungsi penawaran atau PS. PD di sini tadi, pada contoh soal PD sama dengan 33 dikurang Q, sedangkan PS-nya adalah 3 ditambah 0,5 Q. Maka 33 dikurang Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q ditambah 3. Nah, ini pajak yang tadi diberlakukan pada barang tersebut. 33 dikurang Q sama dengan 6 ditambah 0,5 Q, karena 3 ditambah 3 menjadi 6. Oke, 33 dikurang 6 karena ini pindah ruas, maka menjadi 0,5 ditambah Q. Di sini min, maka setelah dipindah ruaskan dia menjadi plus Q. 33 dikurang 6 sama dengan 27 sama dengan 1,5 Q, karena 0,5 ditambah Q ya. Maka nilai Q akan kita peroleh 27 dibagi 1,5, maka nilai Q adalah sebesar 18. Sementara untuk mencari harga keseimbangan, kita substitusikan nilai PD. PD sama dengan 33 dikurang Q, yaitu 33 dikurang 18. Maka P kita peroleh 15. Sekarang mari kita lihat Q sama dengan fungsi P. Sekarang kita menggunakan QD sama dengan QS. QD tadi kita peroleh 33 dikurang P, sedangkan QS min 6 ditambah 2P. Kalau kita menggunakan fungsi P, maka kita kurangkan pajaknya. Sementara kalau kita menggunakan fungsi Q, maka pajaknya kita tambahkan. Intinya apa? Kalau kita pakai persamaan PD dan PS, maka kita tambahkan pajaknya. Sementara kalau kita menggunakan QD dan QS, maka pajaknya kita kurangkan. Di sini 33 dikurang P sama dengan min 6 ditambah 2P. 33 dikurang P sama dengan min 6 ditambah 2. P-nya kita kurangkan dengan pajak. Maka 33 dikurang P sama dengan min 6 ditambah 2 kali P kurang 3. 33 dikurang P sama dengan min 6 ditambah 2P dan 2P dan juga 2 dikali 3 yaitu 6. 6 ya. 33 dikurang P sama dengan min 6 ditambah min 6 menjadi min 12 ditambah 2P. Nah, sekarang nilai QD kita nggak langsung mensubstitusikan nilainya ya, kita baru mencari nilai QS-nya, baru memperoleh nilai QS. Sekarang kita udah dapat persamaan dan sekarang kita sudah memperoleh nilai persamaan yang baru dari persamaan QD dan QS setelah diberlakukannya pajak. Sehingga kita peroleh QD yang tadinya 33 dikurang P sama dengan QS, yaitu QS yang baru min 12 ditambah 2P. Kita pindah ruaskan lagi, 33 ditambah 12 sama dengan 2P ditambah P ya, maka 45 sama dengan 3P. Maka nilai P adalah 45 dibagi 3 sehingga P adalah 15. Sekarang mari kita lihat nilai Q dengan mensubstitusikan nilai QD. QD sama dengan 33 dikurang P sehingga QD sama dengan 33 dikurang 15, maka nilai Q kita peroleh 18. Sama ya. Mau sahabat pakai rumus PD sama dengan PS ataupun QD sama dengan QS, hasilnya tetap sama, cuman tetap berpatokan sama soal, maka dia menggunakan fungsi P ataukah fungsi Q. Nah, pada contoh soal yang kedua ini, keseimbangan pasar setelah pajak terjadi pada tingkat harga 15 per unit dengan jumlah yang diperjualbelikan sebanyak 18 unit. Nah, kesimpulannya apa? Kita lihat keseimbangan pasar sebelum pajak terjadi pada tingkat harga 13 per unit dengan jumlah yang diperjualbelikan adalah sebanyak 20 unit. Sedangkan keseimbangan pasar setelah pajak terjadi pada tingkat harga 15 per unit dengan jumlah yang diperjualbelikan sebanyak 18 unit. Artinya apa?
Pajak penjualan akan menyebabkan harga jual barang atau jasa menjadi lebih tinggi atau lebih mahal. Akibatnya, keseimbangan pasar menjadi lebih tinggi daripada keseimbangan pasar sebelum dikenakannya pajak. Oke sahabat, sekian aja informasi dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jika sahabat masih punya pertanyaan seputar video ini ataupun materi terkait, silakan japri saya melalui kolom komentar.